Kamu tuh enggak bukan. Enggak, Tiga dua satu. Siap. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyampaikan laporan pelatihan olah sampah ya, dan kita menggunakan pendekatan baik teknik maupun etik. Nah, jadi kita tahu bahwa sampah ini adalah salah satu persoalan yang besar dan terutama sampah rumah tangga ya, kelihatannya sedikit tapi karena rumah tangga ini di Indonesia dan di dunia banyak, maka seringkali ya sampah rumah tangga ini menumpuk ya di mana-mana dan itu jadi persoalan. Nah, kita tim pengabdian masyarakat UMY ini mengadakan pelatihan kepada warga masyarakat di kalangan dusunnya namanya Kalangan, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Bantul. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat ya. Jadi supaya mereka mengerti cara bagaimana mengolah sampah rumah tangga ya. Kemudian selain mengerti tekniknya, kita juga memberitahu secara etik. Karena cara berpikir dan bertindak orang itu akan mempengaruhi ya, artinya cara tindakan seseorang dipengaruhi cara berpikir. Nah, itu salah satunya adalah pendekatan keagamaan. Jadi kita akan sampaikan etik ya, etik mengenai pengelolaan sampah menurut agama-agama. Oke, next. Nah, jadi ini peralatannya ya, bahan-bahannya ya, ada tong-tong begini. Yang pertama kita perkenalkan bahwa di dalam cara pengelolaan sampah ada jenis-jenis kotak sampah atau tong sampah apapun ya. Yang hijau itu adalah untuk sampah organik ya, bisa makanan, dedaunan. Kemudian yang merah ini yang non organik seperti plastik ya. Kemudian kaca ya. Yang kuning ini yang medis ya. Yang medis ini kita sampaikan karena kita di era pandemi banyak orang ya tiap hari pakai masker, pakai macam-macam yang itu mungkin dibuang sembarangan ya. Nah, oke, next. Nah, tentu saja penjelasan ini kita menggunakan pendekatan proses komunikasi ya, karena kita harus menerangkan tentang bagaimana mengelola sampah yang baik dan benar, kemudian secara tekniknya maupun juga secara etik. Nah, di sini ada penyampai pesan ya, who, kemudian says what ya, bicara apa, bicara soal pengelolaan sampah, to whom kepada siapa, channelnya, salurannya, ada alat, cara isi pesan gitu ya, dan kemudian efek. Ya, efeknya diharapkan semuanya orang berpikir sama seperti yang disampaikan oleh penyampai pesan supaya orang mengelola sampah dengan baik dan benar. Oke, next. Nah, jadi kita prosesnya ya, kita mengumpulkan masyarakat karena masih dalam kondisi pandemi ya, kita terbatas dengan protokol kesehatan sangat ketat ya. Kita kumpulkan 10 peserta yang harapannya mereka setelah mengerti, mereka bisa melaksanakan dan bisa menularkan ya, memberitahu tetangga-tetangganya. Nah, jadi kita menggunakan 2 fasilitator dan kita mencoba dengan cara serius tapi santai, dan kita memaparkan aspek teknik dan etik gitu ya. Dan tujuan kita, jadi yang pertama mereka adalah memahami secara teknik dan etik, kemudian mereka bisa melaksanakan, dan yang berikutnya adalah bisa mempengaruhi orang lain. Oke, next. Nah, jadi ini alat-alatnya ya. Tentu saja ini sampah organik ya, yang kita bisa berwujud biasanya bekas masakan gitu ya, bekas dedaunan gitu ya. Kemudian ya di rumah tangga banyak ya, nasi macam tiap hari selalu banyak. Nah, maka kemudian caranya adalah nanti sampah itu dimasukkan ya ke dalam bak itu dan kemudian diberi tanah tipis ya. Kemudian dan berikutnya terus. Jadi supaya nggak bau dan ada proses bakterinya ya, proses pengolahan. Begitulah sampai penuh. Nah, nanti kalau sudah penuh ditutup tanah ya, nanti kira-kira ditunggu 2 pekan lah gitu ya, sudah membusuk itu nanti kemudian bisa dipakai untuk pupuk kompos. Nah, dan tentu saja tips daur ulang ini ada beberapa, misalnya mengurangi konsumsi ya. Orang Indonesia ini kalau masak banyak-banyak gitu ya, nasinya banyak-banyak tapi setelah itu dibuang gitu ya. Nah, barang dapat digunakan kembali ya tadi. Kemudian memilih dan memisahkan sebelum dibuang itu. Mana yang organik, terutama yang kita kan karena organik ya. Yang organik ini masih bisa, ini kan bekas cangkang telur gitu ya, ini bekas sayur-sayuran, masakan di rumah mungkin sudah. Nah, kemudian plastik ya, sebenarnya plastik itu berbeda-beda juga. Kita menganggap plastik itu sama, padahal plastik itu ada yang bisa didaur ulang, ada yang tidak gitu ya. Nah, oke ya, next.
Nah, ini yang penting bagi kita ya, bahwa mengelola sampah ini adalah bagian dari kesadaran memelihara alam ya, dan itu ternyata diajarkan oleh semua agama ya, terutama yang resmi di Indonesia. Jadi ini kita sampaikan tadi tekniknya, kemudian etik ya. Ini misalnya secara Islam ya, ada disampaikan bahwa kita jangan berbuat kerusakan ya, di muka bumi ini ya. Mari kita mengelola sampah dan lingkungan hidup. Kemudian next. Nah, ini ada di Kristiani ya, disampaikan juga bahwa Tuhan juga berharap supaya kita menghormati alam. Demikian juga dalam etika Hindu gitu ya. Kemudian next. Nah, ini di etika Buddha. Jadi nanti akan ketemu next ya. Jadi ternyata ya ada benang merah ya. Tentu agama tidak bisa dicampur-campurkan, tapi ada kesamaan etik ya, pendekatan etik yang itu ada benang merahnya atau benang biru apapun namanya. Jadi ternyata perilaku seseorang dipengaruhi cara berpikir ya, soal keyakinan keagamaan juga. Ya, kita tentu bukan hanya membangun raganya, tapi jiwanya, rohnya. Ya, orang-orang bertindak itu mengerti ya etiknya ya. Nah, maka kemudian ternyata mengolah sampah ini adalah bagian dari cermin orang beriman ya. Jadi harapannya ini kemudian menjadi keyakinan. Jadi bukan hanya kesadaran mengerti secara teknis, tapi dia tahu bahwa ini bagian dari ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Oke, next. Begitu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.